kursi. Silakan teman-teman Kristen, 2 diisi dulu, habis itu saya turun, teman-teman Kristen yang naik. Silakan. Jangankan 3 kursi, setengah kursi aja nggak berani naik kalau lihat tema gini. Ini nampaknya tema berat nomor 2 nih. Ini berbahaya tema ini nih. Kristen adalah Mesias, Oten adalah Mesias. Alamak jang. Ayo silakan teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan, nanti kami naikkan. Tekan 3, Bang. Kalau yang Kristen yang mau dialog silakan. Kang Dito, peliharaannya di share-share juga ya. Saya juga share-share peliharaan saya. Biar main ke sini Kang Dito ya. Mana bisa, ini akun tadi yang dampingin juga jebol akunnya Bang dah. Enggak, nanti saya pakai akun lain. Oke, Bang Black, selamat malam. Kristen atau Muslim, Bang? Bang Black. Q. Bang Black. Halo, selamat malam, Bang. Ya, Kristen, Bang ya? Kristen. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Muhammad, dan Tuhan seluruh alam. Silakan Bang, ada yang mau ditanyakan tentang tema ini? Oten adalah Mesias. Ya, Kristen adalah Mesias. Berarti Bang Black Mesias juga. Silakan Bang, ada yang mau ditanyakan? Anaknya Bang, abang juga ya? Gimana Bang? Anaknya abang, apakah itu abang juga? Wah, ini berat pertanyaannya. Bukan, ringan sekali. Anaknya saya bukan saya, tapi anak saya manusia, sama seperti saya, status saya manusia. Saya manusia, hakikat saya manusia, anak saya pun hakikatnya manusia. Kalau Anda Tuhan, kalau Anda adalah anak Tuhan, hakikat Anda dengan Tuhan sama. Iya. Sama hakikat Anda dengan Tuhan. Sama. Sekarang begini Bang. Atau Anda adalah Tuhan palsu? Iya, Anda bertanya Begini, anak saya. Anak Bang. saya hakikatnya manusia. Saya hakikatnya manusia. Meskipun saya dan anak saya adalah pribadi yang berbeda, tetapi hakikat kami sama. Yaitu sama-sama manusia. Sekarang saya tanya, Tuhan adalah Tuhan. Di ufuk yang berbeda, muncul Kristen juga mengaku sebagai anak Tuhan. Apakah Kristen ini betul-betul Tuhan atau Tuhan palsu? Yang menciptakan manusia itu siapa? Enggak, jangan dulu ke sana. Jangan larinya ke situ. Enggak cantik mainnya kalau lari ke situ. Anak Kristen itu disebut sebagai anak Tuhan. Pertanyaan saya, Kristen sebagai anak Tuhan, apakah Tuhan asli atau Tuhan palsu? Jujur. Jangan kemana-mana dulu Abang. Oten adalah Mesias. Anda yang bertanya tadi perumpamaan gitu. Anda yang bertanya. Sekarang Yesus, Yesus kalau berat kita yang ringan-ringan aja. Yesus berkata waspadalah kepada Kristen. Itu dalam Bible di mana Bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tuh, Bang. Iya, silakan. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Sabar ya Bang. Matius 24 ya, Matius 24 ayat 4 sampai 5. Gitu ya Bang. Silakan Bang Black dibaca, silakan. Itu ada mute itu. Ini Abang Black ya, betul. Bang betul, Suma betul, itu ada mute. Betul dalilnya. Silakan dibacakan Bang. Iya ya, tadi Bang Suma mengatakan di Matius 24 nomor pasalnya yang ke-24. Iya, 4 dan 5, silakan. 4 dan 5. Oke. Yesus jawab kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Nah, itu. Artinya begini. Yesus berkata bahwa nanti juga ada orang-orang yang memakai nama Yesus. Nah, dia seolah-olah dia itu Yesus untuk mengajarkan, mengatasnamakan Yesus, padahal dia itu sebenarnya punya tujuan tertentu itu. Oke, udah? Sudah Bang. Oke, Yesus mengingatkan orang yang ada zaman itu, yaitu muridnya yang duduk bersama dengan dia di Bukit Zaitun, agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus, akulah orang yang diurapi." Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di dalam dunia ini, kelompok yang diurapi itu hanya Kristen. Islam tidak diurapi, Hindu, Buddha nggak diurapi. Yang diurapi hanya Kristen. Maka yang menggenapi kemudian nubuat Yesus ini agar waspada kepada mereka yang diurapi, yang mengaku Mesias, itu digenapi oleh Kristen saja. Karena hanya Kristen yang kemudian yang diurapi. Dalilnya di mana? 1 Yohanes 2 nomor 20 dan juga nomor 27. Anda nggak bisa mengelak. Saya bisa menanggapi ya. Silakan. Oke Bang. Mungkin artinya ini pemahaman saya Bang. Pemahaman saya. Artinya saya bisa ungkapkan di sini. Artinya begini, yang dimaksudkan itu bahwa kan di Kristen itu kan biasa dikenal dengan orang-orang doa mengatasnamakan Kristus begitu. Tapi arah doanya ujung-ujung mendapatkan keuntungan. Misalnya begini, oh kamu harus sembuh tapi nanti harus bayar begini. Nah, itu yang dimaksudkan, mengatasnamakan Tuhan, berdoa tapi ada ilmu-ilmu yang digunakan sehingga kalau sembuh ya harus ditebus itu baru bisa sembuh. Nah, mungkin pemahaman saya seperti itu Bang kalau dalam ayat ini. Ya mungkin Bang Juma bisa menanggapi. Sekarang terlalu jauh kita asumsi ke sana. Sekarang Anda akui enggak kalau berdasarkan 1 Yohanes 2 di situ, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Pertanyaan saya, apakah Anda mengakui dalil ini bahwa ini adalah berbicara tentang pengurapan orang-orang Kristen? Ya artinya begini, kalau pengurapan kayak tadi sempat disinggung tadi oleh Bang Juma bahwa romo atau pendeta itu diurapi baru bisa melayani. Ya itu kan real sesuai dengan ajaran Kristen, tapi yang dimaksudkan ini oknum yang membawa nama Yesus, dia tersendiri. Nah itu. Iya, saudara, kalau Anda membaca Bible Anda dalam 1 Yohanes 2 ini, perikop yang diceritakan di sana terkait dengan antikristus. Mulai dari data 18-nya sampai dengan data 27. Yohanes 1 Yohanes 2 berapa Bang Juma? 1 Yohanes 2. Oh ya, pertama Yohanes 2. Iya. Pertama Yohanes 2. Ya, pertama Yohanes 2. 1 Ayat yang Yohanes keberapa Bang Juma? Nomor 20 dan 27. Pertama Yohanes 2 nomor 20 dan 27. Gimana Bang? Ini
Oh, so, Ya, saudara. sorry. 1 Yohanes 2 yang tadi 1 Yohanes 2 nomor 22. 1 Yohanes 2. Iya, ya. 1 Yohanes 2 nomor Coba baca nomor ayat yang 27-nya. 22 27. Iya. 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Hmm. Nah, itu kalau menurut Bang Juma gimana, Bang? Iya, sekarang begini. Anda itu adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi berarti adalah Mesias. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda Mesias asli atau Mesias palsu? Kalau Anda menolak itu, Anda bisa baca di data nomor terakhir, nomor 29. Jikalau kamu tahu bahwa Kristus adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari Kristus. Anak Kristus adalah Kristus. Jadi kalian ini semuanya adalah anak-anak Kristus. Pertanyaannya, apakah kalian ini Kristus palsu atau asli? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Ya itu tadi, Bang. Itu tadi saya katakan, semua orang Kristen itu belum tentu ikut persis ajaran yang tertulis dalam Bible. Itu yang maksud ayat itu, bahwa ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kristus, mengatasnamakan Kristus. Itu tadi saya ambil contoh tadi itu, bahwa dia sebagai tim doa misalnya, tapi tim doa seharusnya melayani tanpa meminta. Artinya mungkin dari dia bahwa saya butuh saya tertolong, artinya saya harus memberikan sesuatu dari hati saya tanpa ada paksaan. Tapi kenyataan terbalik, si pelayan ini dia yang meminta sesuatu dari yang ditolong itu yang maksud saya begitu, Bang Juma. Ya, artinya Anda harus memahami di sini bahwasanya kalau tokoh-tokoh kalian ini adalah Mesias, berarti Anda juga mengakui bahwa mereka adalah Mesias palsu. Tidak bisa mengklaim bahwa mereka itu seluruhnya Mesias palsu, Bang. Lah, kan diurapi. Mesias palsu itu Mesias palsu itu yang mengatasnamakan, Yesus mengatakan nanti ada yang datang memakai namaku. Nah gitu. Ya, Tapi, sekarang permasalahannya adalah Mesias ini dari Yahudi atau di luar Yahudi? Mesias ini kan anak Allah. Ya, dari Yahudi. Kalau kita berbicara mengenai Mesias, dari orang Yahudi atau di luar Yahudi? Kalau Bang Juma bertanya begitu, kan Mesias ini kan anak Allah. Barang siapa yang mengikuti ajarannya berarti di luar Yahudi yang mengikuti ajarannya itu semua anak-anak Theos. Semua adalah Mesias gitu. Iya. Nah, artinya begini. Berarti Anda sudah akui bahwa Kristen ini adalah Mesias. Mesias itu anak Allah.
Kristen Iya. Kristen ini Kris- Kristen Kristen kan anak Kristen Allah. ini. Galatia 3 nomor 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Betul? Ya, kembali ke iman itu, Bang. Ya, Jangan sekarang kalau langsung Kristen kalau Mesias gitu. dengarkan, kalau Tuhan Theos punya anak, berarti anaknya Theos juga kan? Tapi bukan Theos itu sendiri. Iya, tapi dia juga adalah Theos. Ya, anak dari Theos Iya, itu. tapi Theos juga kan, sama seperti ayam, induk ayam dengan anak ayam. Anak ayam bukanlah induk ayam itu sendiri, tetapi dia juga adalah ayam. Betul? Ya, dia adalah ayam, tapi maksudnya jangan kemana-mana dulu, Bang. Gini. Kalau kalian anak Theos berarti kalian Bisa. adalah Ya, anak-anaknya toh. iya, kalau kalian anak Theos berarti kalian adalah Bukan Theos. anak Theos, sudah pasti Theos. Anaknya Theos. Gimana Eh. pengertian Bang Juma ini? Anaknya Theos ya Theos, anaknya ayam ya ayam, anaknya sapi ya sapi. Anaknya Bang Juma gitu. Manusia. Ya itu. Gimana ini? Theos. Begini. Theos itu nama atau gelar? Ya manusia Theos manusia. itu nama. Theos itu nama Nama. atau gelar? Nama. Nama. Nama, bukan gelar. Gelar itu Bang Juma itu gelar itu mungkin Ustadz. Nah gitu gelarnya itu makanya Theos itu gelar. Theos. Theos itu dewa, dewa itu gelar. Yang nama itu Yesus, dewa Yesus. Dewa itu gelar, Yesus itu nama. Jadi ya karena anak dewa adalah dewa. Anak ayam adalah ayam. Anak sapi adalah sapi. Anak Theos adalah Theos. Berarti kalian ini Theos. Nah, pertanyaannya apakah kalian ini Theos asli atau palsu? Palusu, Paman. Ah, Palusu. gini Bang Juma. ya Bang, gimana? Bang Juma diciptakan siapa? Allah. Diciptakan oleh siapa? Allah. Bang Juma itu Allah. Bukan. Bang Juma itu Allah. Saya ciptaan. Ya itu. Beda. Coba. Beda. Emang. Kalian dikatakan dalam Galatia 3 nomor 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Kenapa disebut kalian itu sebagai anak Tuhan? Karena kalian itu adalah Kristus. Kalian itu adalah Mesias. Kalian itu anaknya Yesus. 1 Yohanes 2 nomor 29. Kalian itu adalah anaknya Yesus. Kalian adalah lahir dari Kristus Yesus. Berarti kalian ini adalah orang-orang Kristus. Kalian adalah orang diurapi. Berarti kalian adalah Mesias. Permasalahannya sekarang, apakah kalian Mesias asli atau palsu? Jadi menurut Bang Juma gimana? Ya Yang kalian Mesias Mesias palsu. Kristen. Yang Mesias Mesias palsunya ya Kristen. Siapa lagi? pemahaman Bang Juma yang tidak kesampaian gitu. Berarti maksud Anda Kristen ini Mesias asli gitu? Gini, Kristen itu Kristen Mesias itu asli. Kalau, gini, Kristen itu organisasi, Bang. Iya, organisasi apa? Nggak, ormas katanya. Gimana dong? Kayak gini. Di Mana? Gini Bang Juma. Bang Juma. Pemahaman Kristen itu identitas. Nah, misalnya Iya, tahu. nah, kalau kayak contoh yang mengimani Bible itu bukan hanya Kristen tapi ada Katolik kayak gitu. Terus? Itu identitas Kristen itu. Gitu. Iya, cocoknya. Nggak ada yang salah. Sedangkan kalian ini kan betul anak Tuhan kan kalian ini.
Iya, anak Tuhan. Nah, anak Tuhan berarti Tuhan dong. Anak Tuhan bukan Tuhan. Mati meja. Kenapa bisa? Sedangkan kambing melahirkan kambing. Masa kambing melahirkan sapi? Anak Tuhan oke, tapi bukan Tuhan itu sendiri. Nah, Loh, jelas Tuhan karena kamu anak Tuhan. Gimana sih? Anak manusia ya manusia. Benar nggak? itulah. Benar nggak anak kambing adalah kambing? Benar nggak bang? Anak Allah? Iya. Kalau anak Allah? Anak Allah Anak kan Allah? Tuhan tuh, anak Tuhan kan, berarti Tuhan. Anak sapi apakah bukan sapi? Kalau Bang Juma ini anak apa? Anak manusia. Makanya saya Ya, manusia. anak manusia. Anak setan ya setan. Anak dompala ya dompala. Anak kardoba ya kardoba. Anak sapi ya sapi. Kamu anak dewa ya dewa. Sekarang permasalahannya apakah kamu itu dewa beneran atau palsu? Ayo. Yang menjadi tolak ukur Bang Juma mengatakan Kristen itu palsu itu yang bagaimana? Ya karena kalian bukan Rasanya Tuhan tapi ngaku anak Tuhan. Kalian bukan Mesias tapi tertulis di kitab kalian kalian anak Mesias. Berarti kalian palsu. Berarti Mesias palsu yang harus diwaspadai adalah kalian. Makanya itu tadi Bang, kembali ke oknum yang tadi saya bilang di awal itu. Kalau Apa tuh? anak Tuhan itu juga anak yang Kalau maaf, anak- maksudnya begini, Kalau anak Tuhan ya Tuhan. anak Tuhan itu dia mengikuti ajaran-ajarannya Tuhan itu Bang. Iya, anak manusia juga ngikuti ajaran ayah ibunya. Udah benar itu. Ya terus yang dipersalahkan apa Bang? Ya, kalian itu adalah anak-anak palsu. Mesias palsu kalian ini. Ya memang kalau menurut Bang Juma begitu ya saya tidak bisa paksakan karena itu Bang Menurut Juma. Bible, menurut Yesus, waspadalah kepada Ya, segala menurut- buas. Ya berarti pemahaman Bang Juma belum pahami betul apa maksud dari ayat itu Loh, yang kok Yesus bisa? ucapkan itu. Waspadalah kepada Mesias palsu. Nah, ternyata kalian ini Mesias. Sedangkan yang disebut Mesias itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Sedangkan kalian bukan diurapi Tuhan kalian itu. Tapi kalian mengaku Mesias. Bahkan mengaku sebagai anak Tuhan. Yang disebut anak Tuhan itu dalam tradisi Yahudi adalah orang yang taat menjalankan perintah Tuhan di dalam kitab perjanjian lama. Itu disebut anak Tuhan. Nah, sedangkan kalian ini tidak menjalankan hukum Tuhan dalam Torah. Nah, kalau kalian mengaku anak Tuhan berarti kalian anak palsu. Sedangkan dalam kitab kalian disebut sebagai Mesias, orang yang diurapi. Artinya kalian ini adalah Mesias. Bahkan jauh daripada itu dikatakan bahwa orang-orang Kristen ini ya harus mengenakan kemesiasan. Galatia 3 nomor 27. Memang kalian ini adalah Mesias. Sayangnya palsu gitu loh Bang. Oke Masih lah mau- menurut Bang Juma kalau itu bagaimana? Ya masih mau jadi Mesias palsu mau? Hehe. Saya tetap ikuti Jadi Mesias palsu. ajaran Mesias. Bukan Mesias. Iya Mesias palsu kawan. Yohanes 1 masa susah dimengerti? Mesias 1 Yohanes 1 jelas kok di situ dikatakan. Nomor 20-nya di 1 Yohanes 2 nomor 20.
Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Nah, kau diurapi, berarti kamu Mesias. Nah, sekarang permasalahannya ternyata kamu itu Mesias tapi palsu. Pertanyaan saya, masih maukah kalian sebagai Mesias palsu? Itu kan klaimnya abang Itu juga. dalil di dalam Bible, saudaraku yang cantik. Coba abang baca dari itu. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang bersungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah peroleh pengurapan dari yang kudus. Tuh, kamu menerima pengurapan. Urapan itu artinya Mesias atau krisma. Kalau dia jamak krisma, artinya orang-orang yang menerima pengurapan secara berjamaah. Dan dengan demikian kamu semua mengetahui. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapa yang pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga memiliki bapak, ia juga tidak memiliki bapak. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapak. Siapakah pendusta itu? Dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah di Kristus, yaitu dia yang menyangkal bapak maupun anak. Yang menyangkal siapa? Anda menyangkal bapak, Bang. Yang menyangkal ya. Bisa nggak bapak itu menjadi manusia? Tidak menyangkal, justru kamu yang menyangkal. Oke. Kita buktikan. Bisa tidak bapak Kamu menjadi yang manusia? menyangkal. Bisa nggak bapak itu menjadi manusia? Abang baca. Oke, kita buktikan kalau Anda yang menyangkali bapak. Oke? Bang. Iya, Anda kan ingin membahas itu supaya ini siapa yang putus-putus ya? Ya. Dia guru ndak putus-putus dia si Black. Iya. Menyangkal bapak itu yang menjadi Kristen karena dengan menjadi Kristen. Bagus, Bang. Karena dengan menjadi Kristen, orang Kristen diajarkan bapak itu pernah mati. Berarti Anda menyangkal bapak yang mengatakan, aku adalah bapak selama-lamanya hidup kekal. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Dengan Anda mengatakan bapak menjadi manusia pernah mati dan bangkit pada hari ketiga, Anda telah menyangkal bapak. Anda menyangkalnya ketika bapak mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain daripada aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Anda menyangkal. Laisa kamitslihi syai', aku tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Aku tidak sama seperti manusia. Aku bukan manusia. Hosea 11 nomor 9. Anda nyangkal karena Anda mengatakan Tuhan Anda serupa dengan manusia. Anda sangkal. Tentang anak. Di mana buktinya Anda menyangkal anak? Anak mengaku, aku hanyalah utusan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Apakah Anda terima? Tidak, Anda sangkal itu semua. Nah sekarang, kalau di dalam kitab yang saya bacakan tadi, diterangkan begini. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Sekarang kamu mengaku anak enggak? Ya mengaku sebagai anak Allah. Berarti kamu adalah Allah.
memiliki bapa gitu. Coba Bang baca, jangan keburu. Barang siapa Barang siapa menyangkal, mengaku barang anak, siapa yang menyangkal anak, maka ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Sekarang Anda mengaku enggak? Ia mengaku, bukan Nah, menyangkal. berarti Anda juga adalah bapak. Waduh, memang Bang Juman gimana? Siap? Gini Bang. Karena konsep agama Anda dari sananya memang salah. Bagaimana ceritanya? Itu sudah jelas-jelas. Barang siapa yang menyangkal. Nah, Gimana itu? siapa yang menyangkal? Siapa yang menyangkal? Kristen loh. Barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapak. Ya, menyangkal. Menyangkal itu maksudnya apa? Menyangkal itu maksudnya apa? Tidak menerima ajarannya, tidak menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan. Itu menyangkal. Barang siapa menyangkal anak, tidak menerima Yesus yang anak ini sebagai utusan. Anda tidak menerima anak ini sebagai utusan, Anda menyangkali dia adalah Tuhan itu sendiri. Anda sangkal dua-duanya langsung. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalian adalah anak-anak palsu, kalian adalah Mesias palsu. Gitu, saudara. Gimana lagi Bang? Karena otomatis kalau kita begini juga pasti Bang tidak mengakui itu. Ya, dengarkan. Dalam Bible berarti abang ini ya antikristus. Loh, kok jadi saya yang antikristus? Anda yang antikristus, karena Kristus itu hanya satu. Yang ditunggu oleh Yahudi itu cuma satu, Kristus. Tapi ternyata Kristen ini semuanya adalah Kristus. Bagaimana ceritanya? Kalian Kristus palsu, karena Kristus itu hanya Yesus. Tapi ternyata kalian juga diurapi, berarti kalian juga adalah Kristus, tapi palsu sayangnya. Kita mengikuti ajarannya. Contoh gini Bang, kalau Muslim mengikuti ajarannya Muhammad, ya. Kenapa? Sama kan? Islam mengikuti ajaran Muhammad. Iya, Nabi Muhammad, iya betul. Nabi Muhammad. Ya, sekarang Sama kan? apakah Anda mengikuti ajaran siapa? Yesus. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Dalam Bible. Iya, ajaran Yesus enggak? Ya sudah tertulis itu dalam Bible. Iya, ajaran Yesus enggak? Inilah yang saya katakan, kalian menyangkal Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan orang untuk menjadi Kristen, apalagi menjadi Mesias. Justru Yesus mewanti-wanti datangnya Mesias-Mesias palsu. Dan ternyata Mesias-Mesias palsu itu adalah Anda, kalian Kristen. Anda mengaku anak Tuhan. Wah, itu lebih parah lagi tuh. Artinya Anda mengaku sehakikat dengan Tuhan. Kayak setan berarti. Ya itu kan menurut Bang Juma. Kalau bukan menurut saya, itu kadarnya, ukurannya memang begitu. Kambing dengan anak kambing hakikatnya apa? Kambing, Nah, binatang. sapi dengan anak sapi kedudukannya sama nggak? Sama-sama sapi nggak? Sama. Tuhan dengan anak Tuhan sama-sama Tuhan nggak? Ya sama. Makanya kalian itu disebut oleh Yesus di dalam Matius 7, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Gini Bang Juma. Karena kalian adalah Mesias palsu. Bang Juma. Ya. Yang dimaksud anak-anak Tuhan ini, yang dimaksud dengan anak-anak Tuhan ini mengikuti ajarannya. Mana ajaran Tuhan yang kamu ikuti? Coba satu aja. Apa? Ke gereja. Itu punya. Yang mana? Jangan ada ilah, jangan ada Tuhan lain selain daripada aku. Ayo. Ada berapa Tuhanmu?
Tilu paman. Nah, tilu, minimal tilu. Tidak ada yang kamu lakukan. Ayo, apa lagi? Anak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Ya itu tiga. Nah, itu tiga-tiganya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Berapa? 1 atau 3? Gimana bang? 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Di situ ada 3 atau 1? 1 Yohanes 5 nomor 7. Nah, inilah ajaran. Kenapa kalian itu disebut sesat Mesias palsu? Kan ajaranmu begitu. Kalian bertentangan sendiri. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Wah, indah kali Tuhanku membalas kemungkaran kalian. Kalian kejepit oleh Bible kalian sendiri. Seakan-akan Allah itu berkata, lihatlah wahai umatku, hambaku Islam, aku akan perlihatkan pembalasan kejahatan mereka terhadap mereka sendiri menggunakan Bible mereka sendiri. Makanya dikatakan Allah itu sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Ada berapa yang bersaksi di surga menurut Bible-mu? 1 Yohanes 5 nomor 7, ada berapa yang bersaksi? 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada berapa yang bersaksi di sana? Ya, ada berapa yang bersaksi di sana? Ayatnya yang ke-6 ya. Terserah mau dari Surabaya sampai ke Malang juga kau baca, enggak masalah. Silakan. Tidak kan abang kan yang menunjukkan itu. Telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada berapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, ada berapa? Ada 3. Ya, 3. Tuhanmu berapa? Ya, ada 3. Tadi katanya ada 3. Tuhanmu ada 3, sedangkan Tuhan di dalam hukum Taurat, jangan ada Tuhan lain selain daripada aku. Ya. Terus kenapa kau tambah 2 Tuhan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara, inilah akibatnya karena kalian itu Mesias palsu. Maka baca kalau di Islam, kalau di Islam Tuhan ada berapa? Ya, 1. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tuhan itu 1. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad, 1. Terus kamu 3, terlalu serakah. Terus Muhammad? Nabi Muhammad itu nabi. Mengikuti ajarannya enggak? Iya, kami ikuti ajarannya untuk menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Kalian malah tidak. Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah, justru kalian menyembah Yesus. Parahnya lagi yang kalian sembah bukan Yesus anak Maria, tetapi Yesus palsu. Kalau yang biasa menyanyi ini Muhammad dengarlah seruan kami, itu apa? Itu maksudnya apa? Dengarkan seruan. Artinya apa? Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad kami serukan kepada penjuru alam. Itu yang dikatakan. Nabi Muhammad berseru, beritakanlah kebenaran kepada seluruh makhluk. Kami berseru, kemudian sesuai dengan perintah. Maksudnya? Ini yang parah ini, Bang Jun. Maksudnya parahnya? Kok berseru kepada Muhammad? Itu berseru itu artinya apa? Apa itu berseru? Berseru adalah berseru minta tolong. Kenapa tidak langsung berseru kepada Allah? Berseru tadi artinya apa? Kepada Allah. Loh, saya berseru, saya berteriak, saya bersuara, saya memanggil, saya menyeru kepada kedua orang tua saya dalam hal tataran dia sebagai orang tua. Saya berseru kepada Nabi Muhammad dalam tataran dia sebagai nabi. Saya berseru kepada
Pak RT dalam tataran dia sebagai RT. Saya berseru kepada Prabowo sebagai tataran dia sebagai presiden. Saya tidak pernah berseru kepada Nabi Muhammad melampaui daripada kadarnya sebagai nabi. Saya berseru kepada Allah dalam seruan menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Seruanku kepada Nabi Muhammad dalam hal saya berseru sebagai umatnya kepada Nabi saya. Apa masalahnya? Yang typing goblok itu kamu yang goblok. Hanya tahu baca tulisan Arab, tapi tidak mengerti artinya. Orang berbicara sesuai dengan fakta, nggak usah marah. Tidak marah bang, tidak marah bang. Saya ini orang yang sabar. Kepancing dia. Kepancing dia. Bang, Iya. ternyata di Quran itu banyak yang tidak mengerti isinya. Mulai. Itu yang makanya hanya dengan doktrin. Contoh. Ya itu baca di Quran itu hanya mengucapkan tapi tidak mengerti. Iya, maksudnya yang mana ini? Yang mana? Abang dah kebanyakan nonton mantan tambal ban dia nih. Mantan tambal ban kok diikutin sih? Makanya begini Bang Juma, makanya kebanyakan itu larinya bahas ini Bible karena memang tulis bahasa Indonesia itu. Lah, kenapa umat Islam? Apa masalahnya umat Islam dengan Al-Qur'annya? Nggak ada masalah Al-Qur'an dengan umat Islam. Nggak ada. Ya, yang bermasalah itu Kristen dengan Bible. yang masalah itu abang tidak memperdalam. Abang ini sebagai apa dalam Islam? Sebagai murid. Mulai curhat. Muridnya siapa? Muridnya ustadz, para ustadz. Oh ya itu. Makanya. Jadi minimal kan harus pelajari lebih dalam lagi tentang Al-Quran apa kami sudah mempelajari tentang tauhid satu Tuhan. Kami harus kemudian menyembah satu Tuhan ini, yaitu Allah. Kami tidak boleh menduakan Allah. Kemudian setelah kami tahu Allah itu adalah Tuhan kami, maka kami pelajari bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan kami. Oh, dengan cara ibadah. Apa rangkaian ibadah? Salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Apalagi, Al-Quran kami mengajarkan untuk kami beramal ma'ruf, nahi mungkar, diajarkan hablum minallah, hablum minan nas, diajarkan untuk berhubungan baik kepada sesama manusia. Itu Al-Quran kami. Sudah, selesai. Nah, Kristen, jangankan mengetahui tentang seluk-beluk daripada pengajaran konsep keselamatan dalam Kristen, orang Kristen untuk sekedar tahu dari mana asal-usulnya Bible ini, apakah ada validasi atau ada legitimasi dari Yesus aja, Kristen nggak tahu. Oh begitu ya Bang. Iya. Nah, kembali kepada tema kita. Masihkah engkau mau menjadi Mesias palsu? Saya bukan Mesias palsu, saya mengikuti ajarannya Mesias. Mesias asli dia. Mengikuti ajaran. Saudara, Kristen itu adalah oknum Mesias. Bukan lagi sekarang saatnya kau menyangkal aku bukan Mesias. Saatnya sekarang kamu membuktikan kamu itu bukan Mesias palsu. Ya, saya mengikuti ajarannya Mesias yang tertulis dalam Bible. Bukan cuma sekedar mengikuti ajaran Mesias. Kamu itu Mesias. Kamu itu Mesias, Bang. Jangan mengatakan saya bukan Mesias. Anda itu Mesias. Zuma, diurapi dalam pikiranmu tuh apa sih? Diurapi itu artinya adalah orang yang kemudian ditahirkan, ditasbihkan. Orang yang terus? Orang yang mendapatkan kemudian keistimewaan dari Tuhan. Nah, orang Kristen lah itu berdasarkan. Terus Mesiasnya dari mana?
Mesias itu orang yang diurapi, bukan? Mesias itu gelar untuk Yesus Kristus. Sekarang itu juga gelar kepada penyesat tidak? Yang mengaku Mesias. Nah, Mengaku Mesias, itulah penyesat-penyesat itu. Tidak ada dikatakan kemudian mengaku Mesias. Dikatakan hanya Mesias palsu. Artinya apa? Orang diurapi tetapi palsu. Dia bukan Mesias. Kalianlah itu. Itu dalil. Oke, berarti gitu menurut Zuma semua yang diurapi adalah Mesias gitu. Dengarkan. Enggak, berarti semua yang diurapi adalah Mesias. Dengarkan dulu. Mesias dulu, itu apa? Zuma. Mesias itu apa? Yang diurapi. Yang diurapi. Mesias itu istilah raja juga diurapi. Mesias itu, dengar. Mesias itu kalau Anda berbicara mengenai urapan, berarti berbicara mengenai Mesias. Karena Mesias itu adalah bahasa Ibrani. Orang yang diurapi adalah Mesias. Ya udah, sekarang buka dalilnya dong. Sekarang di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20, Kristen itu adalah orang-orang yang diurapi. Berarti mereka ini adalah Mesias. Karena Mesias itu adalah orang yang diurapi. Berarti dalam benaknya Zuma, semua yang diurapi adalah Mesias. Semua yang diurapi itu kalau dia bukan Mesias berarti palsu. Oh gitu. Kok bingung ya? Ya udah, iya dong. Sekarang kita buka ayatnya. Silakan. 1 Yohanes 2 nomor 20. Keluaran 40, coba buka. Oke. Silakan. Keluaran 40 ayat 9 sampai 11. Oke, silakan. Anda baca. Keluaran 40. Iya, silakan Anda baca. Bentar ya Bang Zuma ya. Iya. Keluaran 40 ayat 9 sampai 11. Iya. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci. Apakah kemah suci juga Mesias? Itu kemah. Itu kemah loh. Ya, apakah kemah suci juga Mesias? Itu kemah udah jelas dikatakan. Semua yang diurapi adalah Mesias. Betul. Nah, terus kemah suci Mesias juga berarti? Iya, betul. Karena dia diurapi. Itu adalah Mesias. Kenapa kamu tertawa? Yang berarti diurapi kemah itu suci ada Mesias. Sudah disebutkan Mesias sebagai kemah suci, kok masih bingung? Kemah suci Mesias. Iya betul. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya. Kenapa tidak? Ayo. Kemah suci Mesias. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau kemah saja disebut sebagai tempat yang suci yang diurapi kemudian, lalu bagaimana dengan orang Kristen? Anda ingin sembunyi di situ? Gara-gara ada kemah suci yang diurapi. Berarti kemah suci Mesias palsu. Kalau dia diurapi oleh Tuhan, maka dia adalah Mesias asli dong. Mesias palsu berarti. Gimana dong? Berarti berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kan diawali dengan itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Daud diurapi menjadi raja, berarti Daud diurapi menjadi Mesias juga. Lah iya, memang Mesias Daud itu. Daud itu memang Mesias. Jangan salah ente. Saudara-saudara, dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Memang saudara-saudara. Memang berat. Kalian mau sembunyi tapi nggak bisa. Memang berat. Kalian mau sembunyi tapi tidak bisa. Memang dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, bukan hanya Yesus yang kemudian disebut Mesias, karena bukan hanya dia yang diurapi. Mazmur 2 nomor 22. Raja-raja dunia kemudian bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan Mesiasnya. Siapa Mesiasnya? Daud. Kenapa disebut Daud itu Mesias? Karena dia adalah orang yang diurapi. Nah sekarang Kristen ini ternyata diurapi juga. Pertanyaannya, apakah dia pengurapan asli dari Tuhan atau mereka adalah palsu? Kan itu. Jangan kamu sembunyi karena ada kemah suci diurapi. Oh, kami bukan berarti Mesias. Enggak. Anda baca dari nomor satunya, Tuhan yang berfirman kepada Musa tentang pengurapan terhadap kemah suci.
Nah sekarang ada nggak firman Tuhan untuk pengurapan Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Berarti kalian orang yang diurapi tapi palsu. Sampai sini paham? Mau kemana lagi? Buka mic-nya. Sok kemana lagi? Kali. Buka mic-nya. Ya udah, berarti selesai. Kalau kamu bilang kayak Mas Uci Mesias, ya udah selesai. Berarti memang Iya, di situ pemahamanmu sampai di situ. Iya aja. memang betul. Derita lo. Yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah manusia. Manusia yang diurapi, bukan kemah yang diurapi. Mau dia batu, ingat ya, batu pun diurapi oleh Tuhan. Ingat itu. Oke, bukan cuma kemah aja yang diurapi. Tetapi mereka, batu-batu ini adalah batu yang asli betul-betul diurapi oleh Tuhan. Kemah suci adalah benar-benar asli diurapi. Sedangkan Kristen, diurapi oleh Tuhan gak? Itu dulu. Kalau tidak diurapi oleh Tuhan, berarti kalian itu adalah Kristus atau Mesias palusuah. Memang berat, Bung. Memang berat. Berat memang. Anda harus akui itu. Anda harus akui. Bukan masalah kemah suci ataupun apa. Anda harus akui berdasarkan kitab saudara, Kristen itu adalah orang-orang yang diurapi. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian ini Mesias asli? Syukran sahabat Hero. Apakah kalian Mesias asli? Atau kalian Mesias palsu? Zuma Mesias palsu. Saya tidak pernah diurapi. Saya tidak pernah diurapi. Dan saya tidak pernah mengaku sebagai anak Kristus. Ayo. Sedangkan kalian itu mengaku anak Kristus. Sedangkan dalam Galatia 3 nomor 27, kalian ini harus berpakaian Kristus. Permasalahannya sekarang, tidak ada Mesias di luar Yahudi. Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi adalah dari kalangan mereka sendiri. Muncul belakangan kemudian Mesias-Mesias, yaitu Kristen. Berarti kalian yang bukan orang Yahudi ini, Mesias apa namanya? Mesias busuk. Susu. Allahu Akbar. Palsu. Kang Dito terbesar tuh suaranya. Zuma Mesias palsu. Jangan pura-pura pintar kau di sini, King. Zuma Malu-maluin lah. Mesias palsu Pura-pura pintar karena kau. mencoba mendoktrin Izin. orang Izin. Kristen Suaranya dengan besar sekali, Kang Dito. tafsiran dari pikirannya sendiri. Silakan Anda curhat. Izin Bang Juma, mau menyampaikan sesuatu Bang. Silakan. Gini Bang, ada tantangan dari Bang Sair Berdarah. Suruh masuk sini. Suruh masuk sini. Tapi di Komal ini di Oh, enggak. Kalau di Komal Kristen enggak. Kalau di Komal Kristen enggak, Bang. Suruh masuk di Komal Islam. Dia ngomong kayak orang mau berak. Nasi kenceng Bun. Cek. Aman. Aman, tapi itu suara ketawa-ketawanya dikurangin. Mohon maaf ya. Gimana King? Tang Mesias palsu. Berarti penyamarannya sempurna nih ya, Oten ya. Zumalah Mesias palsu. Dia tidak diurapi tapi dia berani berkata-kata tentang Bible dengan pikirannya sendiri. Curhat ini. Zumalah Mesias palsu itu, saudara-saudara. Bertobatlah Zuma. Coba teman-teman, ini pola pikirnya coba. Bang Suma aja nih, yang jelas-jelas tidak ada tertulis diurapi, dibilangnya Mesias palsu. Apatah lagi Kristen yang nyata-nyata tertulis sebagai Mesias. Mau sampai robek mulutmu pun berkata tentang Suma Mesias palsu, derita lu. Tidak ada dalam Islam, iman Islam, kami ini orang diurapi. Sedangkan dalam kitabmu, kamu itu adalah orang yang diurapi. Sekarang permasalahannya, kamu itu pengurapan asli atau bukan? Ternyata bukan, berarti palsu dong.
Ya mau sakit hati bagaimana lagi ya terserah lu. Yang pasti saya sudah menjelaskan kebenaran itu. Mungkin kamu menolaknya, tapi Kristen yang masih waras pasti menerima itu. Di dalam kitab yang Anda genggam sebagai firman Tuhan katanya, meskipun bukan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Siapa kamu di situ? Kristen diurapi seperti Mesias. Orang yang diurapi itu adalah Mesias. Tapi palsu. Nah, sekarang kalian Kristen. Benarkah kalian Mesias? Kalian sendiri jijik mengakui itu. Kalian sendiri ngeri mendengarkan itu. Kalian sendiri saja kaget mengetahui itu. Ternyata dalam kitab kalian, Kristen itu disebut Mesias. Tapi palsu. Belum selesai ngecengnya. Tapi palsu. Zuma Mesias palsu. Kacau. Zumalah Mesias palsu itu. Kacau. Sudah mulai gila dia. Kacau. Zuma. Zuma. Tanya dong Zuma. Kau ini kayak orang melambai, kau normal. Muhammad pertama kali membangun masjid. Kiblatnya ke arah mana Zuma? Kamu jawab itu Zuma. Muhammad pertama kali membangun masjid, kemana kiblatnya Zuma? Coba kamu jawab. Ke Ben dia, ke Ben. Dia ada yang turunkan. Rian Purba, selamat malam. Kristen. Rian. Itu Rian, saya yang nurunin. Nggak ada ilmu kayak gitu. Rian Purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rian. Rian. Lanjut bunda. Oh Rian. Rian ternyata sudah turun. Aduh. Bahayanya ya mereka-mereka ini ternyata. Kristus pala susu-susu. Ayo teman-teman. Karesting. Mislam Kotim. Coba mudah-mudahan dia oten. Mana dia si Mislam? Kabur. Terima kasih banyak teman-teman. Oreo, Masya Allah Bang Oreo. Mana dia Mislam? Coba ini. Mudah-mudahan ini Otenwati. Selamat malam Linda. Linda, selamat malam. Assalamualaikum. Muslim Kristen. Halo, selamat malam semuanya. Oh, ternyata Lindo. Malam. Kristen, Bang? Iya, Kristen. Oh, iya, siap. Itu yang kami nantikan, Bang. Silakan. Gimana, Bang, tanggapanmu tentang kalian ini oten-oten Mesias palsu? Silakan. Bang. Iya. Iya, halo. Ya, bagaimana? Itu Bang. arti daripada Mesias itu apa sih? Ya nggak tahu ternyata Gurunda. Apa tuh? Apa katanya Mesias itu? Mesias itu orang yang diurapi. Jadi kalau orang yang diurapi, contoh ya, kira-kira menurut Bang Zuma, orang yang diurapi itu bagaimana sih? Orang diurapi, bukan sedang kita membahas gimana orang diurapi itu Bang. Yang dibahas ini
Kristen ini adalah orang yang diurapi. Berarti berarti Kristen ini adalah Mesias. Menurut Bang Zuma kan ini kan Mesias. Mesias kan artinya orang yang diurapi. Iya. Nah, jadi menurut Bang Zuma orang yang diurapi itu yang bagaimana gitu? Orang yang diurapi yang bukan Mesias, yang kemudian datang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalianlah itu yang disebut Mesias-Mesias palsu itu. Itu saudara. Oh, berarti menurut pengertian Bang Zuma, iya. Bentar Bang Jack, bentar. Orang yang diurapi itu yang beragama Kristen gitu. Iya, karena hanya Kristen yang diurapi kan. Berdasarkan 1 Yohanes 2 nomor 20. Siapa lagi? Iya. Dan yang diusir Yesus juga adalah orang Kristen, bukan yang lain. Kan gitu. Yang diusir Yesus. Iya, siapa lagi kalau bukan Kristen? Kayaknya Matius nggak ada itu yang diusir Matius 7. nggak ada. Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus kalau bukan Kristen? Itu kalau menurut pandangan kami Kristen, itu mengapa Yesus berkata seperti itu? Karena banyak orang-orang yang mengatasnamakan gitu. Jadi Yesus berkata itu karena banyaknya orang-orang yang hanya di mulut doang. Jadi contoh nih, contoh, saya Kristen, udah, saya Kristen itu hanya di KTP doang. Karena kan di negara kita ini wajib harus mempunyai agama, kan begitu. Jadi ya karena mungkin dari orang tua saya Kristen, ya udahlah diletaklah di KTP Kristen. Seperti itu. Bukan, itu berbicara mengenai nabi palsu. Tanda-tanda nabi palsu bisa kamu lihat dari ajarannya, dari muridnya. Kalau mau lihat nabi palsu itu lihat di mana ada orang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itulah buah dari nabi palsu itu. Baca dari nomor 15-nya dari Matius 7. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kalian, wahai Bani Israel. Mereka menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Dari buahnya dari ajarannya, dari pengikutnya kau dapat melihat mereka. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir nanti banyak orang manggil aku Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah aku akan berterus terang, enyahlah daripada aku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Yaitu buah dari nabi palsu. Benar. Nah, berarti kalian memanggil Tuhan Yesus itu, kalian adalah buah dari nabi palsu ini. Siapa nabi yang mengajarkan kalian? Oh, kalau itu Bang Zuma salah. Kalau itu kok salah? Karena kan sudah dijelaskan di ayat itu. Berhati-hatilah. Siapa yang disuruh berhati-hati? Ya, orang-orang yang ya seperti kami yang Kristen sudah dompala. Itulah kamu kawan, itulah kamu kawan. Itu nasihat Yesus kepada muridnya Bani Israel agar berhati-hati kepada Kristen. Oh enggak dong. Justru dalil itu peringatan kepada Bani Israel agar waspada kepada Kristen.
Kok Kristen pula yang diminta hati-hati? Bah, kepedean. Makanya pelajari Bible itu dengan seksama. Yesus berpesan, saudara, Yesus berpesan kepada Bani Israel untuk waspada kepada Kristen. Ingat, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Padahal dia adalah serigala yang buas. Anda ngerti domba enggak? Ngerti. Apa itu domba? Ya, domba itu ya sejenis hewan. Bah, gelar domba itu diberikan kepada Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Jadi yang digelari domba itu hanya Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, tapi ente mengaku sebagai pengikut Yesus. Ente lah yang disebut serigala nyamar Bani Yakub itu. Bang Juma. Bang Juma, begini. Bagaimana? Menurut pandangan Bang Juma, iya, domba-domba itu hanya Bani Israel. Menurut dalil, jangan menurut saya. Ya, menurut dalil kan begitu. Begitu dong. Terus cuman itu hanya sebagai sebagai gimana Pak? Sebagai apa namanya itu? Majas. Sebagai hiasan kata, seperti iya itu. Tapi itu gelar buat Bani Yakub. Itu gelar untuk Bani Yakub. Tidak boleh Anda masuk menggelari diri Anda sebagai domba. Anda bukan Bani Yakub. Inilah Kristen. Karena pendeta kalian itu tidak pernah jujur. Kalian sebagai pendeta, sebagai pastor tidak pernah mendalami Bible. Yang kalian ajarkan kepada jemaat hanya merangsang mereka untuk bayar perpuluhan. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub adalah seumpama domba. Dan gelar itu tidak diberikan kepada yang lain. Ingat, ketika Yesus dalam Matius 15 nomor 24, 23, 24, 25. Yesus bertemu dengan orang Kanaan, seorang wanita Kanaan. Ikut kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Tapi Yesus hanya melabelinya dengan label guguk atau serigala. Apalagi kalian, orang yang hidup bertemu dengan Yesus saja, percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul Tuhan Yesus, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan oleh ibu itu? Anaknya sembuh. Berubah enggak statusnya dari anjing menjadi domba? Enggak bisa. Enggak bisa. Malah Yesus mengatakan, besar imanmu. Berarti Yesus sepakat ketika wanita itu mengakui, memang kami adalah anjing, tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Ayo. Kalau wanita Kanaan yang bertatap langsung dengan Yesus, bicara langsung saja, tidak mendapatkan status domba, apatah lagi ente Ayu. Jadi jangan nyamar-nyamar. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada non-Israel yang datang kepadamu nyamar domba. Padahal sebenarnya mereka adalah serigala. Dari mana kau tahu bahwa dia adalah serigala? Lihat, siapa di antara mereka di luar Bani Israel dari kelompok Yakub yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku? Itulah buah daripada nabi palsu itu. Siapa dari kita yang ada berasal dari kita, yang mengajar kemudian mereka untuk memanggil aku Tuhan? Siapa? Lihat, ternyata Paulus. Makanya Paulus itu di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi pada teriak, mereka tidak makan, tidak minum sebelum mereka membunuh Paulus. Apa kata mereka? Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah penyesat yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Tuh, teriakan orang Yahudi tuh kepada pendiri agama kalian. Jadi kalian itu bukan domba, kalian itu dompret. Yang adalah aslinya serigala nyamar, kemudian menjadi Bani Yakub. Makanya istilah kalian apa? Kami adalah Yahudi rohani, sunat rohani. Kenapa? Karena kalian nyamar. Kalian itu nyamar. Coba, kira-kira siapa yang nyamar antara Yahudi dengan Kristen? Yang menyamar seperti domba, yang menyamar seperti Yahudi. Yahudi adalah nyamar Yahudi, atau Kristen yang bukan Yahudi menyamar Yahudi? Ya tentu kalian dong. Makanya saya katakan kalian itu adalah Mesias palsu. Gitu saudara. Ya, mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Silakan diambil alih host. Saya bikin kopi campur masako dulu, silakan.
Oke Bang Lindo, gimana? Paham? Jadi Anda itu bukan Yahudi rohani ya, jangan. Ya, berarti kita sama. Lah, berarti kita ini sama. Kami sama katanya. Enggak lah. Sama, karena kami kan udah dibilang Kami tidak bersama. pernah mengaku pengikut Kristus. Enggak, dengarin dulu Bun. Bang Zuma tadi mengatakan kami itu bukan domba Bani Israel, kan benar. Berarti kita sama. Soalnya kenapa? Enggak lah. Artinya samanya seperti ini. Bang Zuma juga. Kau kan memakai perjanjian lama. Bang Zuma juga bukan orang Arab. Berunda kena ban. Akang. Kebentar. Bang Zuma juga bukan orang Arab. Masalahnya kau itu di dalam ilmu Enggak tadi. kena ban. Kayaknya kepental itu. Suara saya aman gak nih Bun? Aman, bagus. Mantap, tambah mudah. Masalahnya kau mengaku. Masalahnya Jangan lupa di follow host teman-teman. Ini akun baru saya ya teman-teman ya. Nah ini Gurunda naik lagi. belum paham ya penjelasan Bang Zuma ya, Gurunda ya. Bukan nggak paham, saya itu paham. Gurunda dia bilang kita sama katanya kayak dia. Mana ada? Dengan Anda, kami bukan orang Bani Israel. Ya emang bukan. Kan begitu. Kristen bukan Bani Israel, kan begitu. Yes. Iya. Jadi berarti kita podo mawon. Kenapa bisa? Oh iya. Alasannya apa? Ingat dulu. Bukan orang Arab. Ingat saudara. Yang disebut domba itu Bani Yakub, bukan orang Arab. Ya sama. Loh, kok bisa sama? Hanya sebagai kata kiasan. Artinya nggak bisa. Dengarkan saya. Menurut pengertian kami agama yang beragama Kristen yang percaya kepada Yesus Bapa di sorga dan Roh Kudus, ya suka-suka mulai. Terus itulah dombanya yang percaya kepada Dia. Itulah hebatnya kamu, saudara ini. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Udah berapa kali saya harus menjelaskan? Yang disebut Bani Yakub, domba itu Bani Yakub. Dalilnya Yeremia 50 nomor 17. Bang Zuma bilang dalilnya itu benar, tapi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apa itu? Beritakanlah. Iya, beritakan. Silakan saya bantu Anda beritakan. Saya bantu. Beritakan bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Yakub. Beritakan kepada seluruh dunia. Yesus diutus. Apanya? Hanya untuk bukan hanya untuk Bani Israel. Kata siapa? Beritakanlah Injil, beritakan Injil, apa Injil itu? Apa Injil itu? Salah satunya adalah Yesus untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Karena Yesus berkata, tidak ada jalan ke sorga selain daripada ya itu untuk Bani Israel. Oh, kalau begitu sama kita podomauan. Kok sama? Apanya yang sama? Di dalam mohon maaf, di dalam kepercayaan Abang Zuma juga dan rekan-rekan itu kan untuk hanya kata siapa? Orang Arab. Kata siapa? Kata siapa? Kata Bang Zuma lah. Iya. Iya, karena Bang Zuma masolang generasi. Hei saudara, Yesus mengaku bahwasanya dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari kalangan Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 15, nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Itu kata Yesus. Nabi Muhammad diutus litubayyina linnas. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Sedangkan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, Ben Yisrael. Kalau Nabi Muhammad Ben Adam, jelas itu. Jadi kami tidak menyamar Arab, tetapi kami adalah orang Indonesia. Kami orang Indonesia. Ya sama Anda seperti kalian menyamar-nyamar seperti orang Yahudi. Padahal Yesus diutus hanya untuk orang Yahudi, makanya kalian nyamar. Kalau kami enggak, kami orang Indonesia yang beragama Islam, di mana Islam itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia.
Bang Juma, Beda. Bang Juma, Beda kita. intinya, Iya. Bang Juma, Ya. di seluruh dunia, hanya yang ada tulisan Arab yang sah di Al-Quran. Iya, emang jadi betul. Sama, jadi sama mengikuti Arab. Apa yang cuma bilang abang orang Indonesia? Apanya yang sama? Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Makanya dipertahankan original teksnya. Karena itu untuk seluruh umat manusia. Nggak boleh dirubah-rubah. Berbeda dengan kitabnya Yesus. Ajarannya Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Bahkan kalau Anda jeli melihat di dalam Mazmur 147 nomor 11, nomor 19, nomor 20, hukum-hukumku yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Nah, pertanyaannya, kenapa ada perjanjian lama hukumnya Bani Israel ada di Kristen? Berat. Ini yang membuat Pak Bom-Bom kemarin turun berat badan sampai 200 kilo. Berat. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi di Kristen sementara Tuhan mengatakan aku tidak memberikan kepada bangsa lain. Yesus tidak pernah mengajarkan perjanjian lama kepada non-Yahudi. Gak pernah. Ayo. Oh, karena keselamatan itu datangnya dari sana. Keselamatan dari sana. Makanya pada waktu itu dia menceritakan di situ. Hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ya karena memang bangsa Yakub pilihan. Ya terus apa hubungannya dengan kalian? Kalian bukan Bani Yakub. Iyalah karena kalian percaya kepada Yesus. Kalau kamu kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara, berarti Anda percaya kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak? Iya. Nah, ya sudah. Berarti kalian ini adalah pengikut-pengikut palsu. Mesias palsu. Gitu, berarti gini Bang Zuma. Bang Zuma sebenarnya pintar, saya akuin. Bang Zuma itu punya EQ yang pintar, punya pengetahuan yang pintar. Tapi kepintaran Bang Zuma itu, Bang Zuma batasin dengan kata-kata itu. Lah itu tertulis di kitab yang Anda pegang loh. Saya nggak nambah, saya nggak ngurang. Benar. Nah, terus kenapa Anda ingin mengobrak-abrik Bible yang bunyinya sudah kayak gitu? Makanya itulah karena kita berbeda. Ya berbeda dong. Saya meneguhkan isi kitab saudara. Saudara malah mengobrak-abrik isi kitab saudara. Tidak benar-benar memahami sebenarnya makna kata-kata itu. Menerapkan kan istilah tadi hanya sebatas saja. Bang Zuma membatasi gitu. Ya sekarang coba Anda tunjukkan dalilnya. Tuhan memberikan hukum-hukum yang datang kepada nabi-nabinya itu kepada seluruh bangsa. Itu mana dalilnya? Ada? Nggak ada? Oh, mana? Ada? Itu Yesus berkata langsung kepada murid-muridnya. Hukum-hukum yang datang kepada Yakub dan Bani Israel. Aturan-aturanku yang ada kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Oh ya iya, karena kan mungkin dibilang di situ ke Arab. Karena memang di Yakub yang diberikan perintah itu, bukan ke Arab. Ya, terus kenapa ada di Roma? Ya karena sudah diberitakan, sudah disebarkan. Ya sama seperti Bang Zuma ini. Bang Zuma mengetahui pengetahuan dan kepercayaan itu berasal dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat. Al-Quran dari mana? Dari Nabi Muhammad diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Saya manusia. Nah sekarang bandingkan dengan Yesus yang berkata aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Nabi Muhammad mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Beda dong. Loh, apa bedanya? Iya. Bang Zuma
pemahaman kita itu sebenarnya sama. Bang Zuma. Apa bedanya katanya? Yesus untuk kalangan kecil Bani Israel saja. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Muhammad dari kalangan mana? Untuk seluruh umat manusia beliau diutus. Itu hanya di Arab, bukan sampai ke Indonesia. Koplak. Generasi standar ganda seperti itu. Aduh, koplak. Al-Quran mengatakan dia diutus untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Untuk seluruh umat manusia. Jangan sia-siakan kepintaran Bang Zuma itu, jangan sia-siakan. Kasihan kamu ini, saudara, kamu ini seperti Paulus ingin menghilangkan kecerdasan orang. Kamu ingin menghilangkan ilmu yang ada pada diri orang. Sudah jelas-jelas saya bacakan dalilnya. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Kamu katakan bukan untuk manusia. Yang mana yang harus saya percaya? Ente atau Al-Quran kitab suci saya? Kan lucu. Anda ingin lucu. Bang Zuma bernarasi bahwa domba-domba itu hanya di Bani Israel. Udah? Karena itu dalilnya ada. Benar. Terus kenapa Anda ingin membantah dalil? Itu benar, itu hanya sebagai kata kiasan. Iya, kiasan domba itu untuk siapa? Bani Yakub atau seluruh manusia? Yang percaya, pengikut yang percaya. Kiasan. Masalah generasi. Kalau Anda mengatakan diri Anda pengikut, Yesus itu ibadah menyembah kepada Elohim. Dia sujud, dia sholat, dia kemudian melakukan puasa. Dia ibadahnya di Mikdas, di sinagoge, bait suci, bait El. Dia tidak makan babi, dia bersunat dan seterusnya. Apakah Anda mengikuti dia? Karena itu sudah Anda ikuti dia? Oleh dia. Anda ikuti. Loh, karena dia sudah menebus. Iya. Masalah generasi. Apa pula ditebus? Siapa yang menebus? Siapa yang menebus? Siapa? Tuhan Yesus. Apa yang ditebus? Apa? Yang ditebus itu apa? Dia menggenapi semua masalah generasi. Bagaimana bisa Anda mengatakan menebus dengan menghilangkan semua hukum-hukum? Yang menghilangkan hukum Tuhan itu sibilisis. Tidak ada Yesus menghilangkan. Yesus malah mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17. Simban. Ini yang punya akun. Lukas 16:17 Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Jadi yang mengajarkan membatalkan hukum Tuhan itu hanya sibilisis yang menggunakan nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 24, waspadalah kepada setan yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Maka ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, kata Yesus apa? Jangan kau percaya. Sebab kalau kau percaya, kau akan menjadi Kristen. Kau akan menjadi sesat. Sampai di sini paham? Paham dan sampai sini? Gak paham juga? Cebok dulu pakai air 1 sendok kalau begitu. Masalah generasi. Silakan host diambil alih. Kasihan sahabat kita ini, teman kita. Lanjut. Mati balik. Masya Allah. Ya, Lim, gimana Lim? Lim. Iya. Ya, silakan Bang. Lagi ngomong Bang. Gini dia, kalau seperti narasi Bang Zuma, itu berarti begini, Bang Zuma hanya mengegokan kepercayaan dia sendiri. Mengegokan kepercayaan dia sendiri. Karena kenapa? Bang Zuma mengatakan bernarasi tadi bahwasanya domba-domba itu hanya di Bani Israel.
Berarti Bang Zuma hanya mengikukan kepercayaan dia sendiri. Padahal Bang Zuma tidak sadar. Kita ini semua Kristen berasal kepercayaannya dari Yerusalem. Seperti kaum-kaum Bang Zuma teman-teman itu dari Arab. Jadi apa bedanya? Cuman bedanya kita ini teman-teman yang kepercayaan di Muslim itu patuh kepada Muhammad. Kalau kami patuh kepada Tuhan Yesus. Masalah generasi. Bagaimana? Coba. Anda ke gereja menyembah Yesus itu patuh kepada siapa? Kepada Yesus. Mana perintahnya? Oh, mana perintahnya kalau Abang Zuma bilang mana? Meledak. Mana perintahnya? Katanya taat kepada Yesus. Mana perintah Yesus yang Anda taati untuk menyembah dirinya di gereja tempat berkumpulnya orang-orang berkuluk, pemakan babi, tidak pernah mandi junub? Mana? Mana data perintahnya? Meledak. Masalah generasi. Anda ngomong berkicau seperti burung beo tanpa ilmu. Saya menyajikan, Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kalangan umat Israel. Itu dalil. Kok Anda membantah? Kecuali Anda ingin mengatakan begini, saudara Bang Zuma. Ya, Paman. Sebenarnya yang kuikuti itu bukan Yesus anak Maria, Bang. Tapi Yesus yang keluar dari kubur. Nah, itu yang kuikuti, Bang. Yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa jadi muridku. Itu yang kuikuti.